Yang ke-12, penjara memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang tak pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas perjalanan sidang Sugi Nur dan Bambang Tri yang ke-11, di mana pada persidangan kali ini Sugi Nur nampaknya menyampaikan sejumlah kekesalannya selama dalam persidangan. Dia pun mencatat ada sekitar 15 yang dia garis bawahi yang menjadi kekesalan, atau ini menjadi hal yang membuat Sugi Nur itu sepertinya geram. Lalu kemudian dia pun menyampaikan di persidangan yang kali ini dengan saksi ahli pidana Dr. Taufik yang dihadirkan oleh tim daripada Sugi Nur dan Bambang Tri. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini adalah sebuah catatan akan situasi persidangan yang menurutnya ini sangat-sangat tidak berkualitas, dan semua permasalahan yang kurang lebih 15 itu semuanya itu memberatkan Sugi Nur. Karenanya dia pun menyampaikan, ini adalah sebuah curhatan dari sekian curhatan Gus Nur pada setiap persidangan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana Sugi Nur ini menyampaikan 15 unek-uneknya di ruang persidangan. Mari kita simak. Saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending, tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Nah, yang kedua jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini kalau sudah lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Tadi sudah dibahas sebagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang bener ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Itu yang ke-7 Yang ke-8, beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu sampai komentar yang di YouTube saya aja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator saya semua ini, positif semua itu. Kurang lebih begitu Kemudian yang ke-10, Mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah paham atau pahamnya salah dengan Mubahalah. Yang ke-12, penjara memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang tak pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka. Sangat jelas bagaimana Sugi Nur menyampaikan sejumlah unek-uneknya di depan persidangan. Ini adalah sepertinya adalah kekesalan Gus Nur yang sudah lama terpendam dari proses persidangan pertama. Dia pun mencatat yang menurutnya itu adalah sebuah kesalahan-kesalahan fatal selama persidangan. Ada banyak hal, mulai daripada saksi saksi pelapor yang dianggapnya masih culung itu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, bukan hubungan kerabat dan sebagainya. Di sisi lain juga bagaimana ada saksi
yang itu memalsukan agamanya. Ya, kita ingat ya, ada saksi yang waktu di BAP itu dia beragama Islam ya, tapi ketika dihadirkan di persidangan, disumpah, itu dia tidak bersedia disumpah dengan cara Islam sesuai dengan identitas di BAP-nya. Jadi dia disumpah dengan Injil ya, agama Kristen. Nah, itu yang kemudian dipersoalkan oleh Suginur. Kemudian hal lain adalah ya, bagaimana ada saksi yang menurutnya selalu lupa-lupa. Nah, ini. Kemudian soal mubahalah yang disinggungnya adalah menista agama. Ini banyak hal, ada sekitar 15 ya unik-unik yang disampaikan oleh Gus Nur di depan saksi ahli ya, Dr. Taufik, dan ini lebih pada sebuah kekesalan ya daripada Gus Nur yang pada sidang ke-11 ini dia pun berkesempatan untuk menyampaikan, meluapkan ya kekesalan itu. Tetapi di akhir-akhir ada hal yang kemudian menarik, karena dia pun nyerempet ya, singgung-singgung soal pajak ya, katanya dia tidak memiliki mobil Rubicon itu. Ini hal yang kemudian menjadi unik. Kenapa? Karena kok bisa Gus Nur mengikuti perkembangan yang ada di luar sana sementara dia dalam rumah tahanan ya. Di sini juga kita melihat bahwa Gus Nur ini selalu tidak fokus. Dia sedang menghadapi dakwaan jaksa ya terkait dengan dugaan penistaan agama karena mubahalah. Tetapi kalau dia bicara, itu kadang hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang sekarang dia jalani. Ya, ini bagaimana cara supaya bisa terbebas dari dakwaan. Malah menyinggung-nyinggung soal ya kasus pajak ya. Ya memang kemarin itu kan lagi viral ini kasus pajak ya, ketika salah seorang ya putra pejabat pajak itu kemudian menganiaya seorang anak, yang kemudian itu menjadi viral karena dia memperlihatkan sebuah kendaraan mewah ya, hingga pun orang tuanya itu menjadi perbincangan netizen ya. Dan termasuk juga Gus Nur yang dia di penjara, tetapi masih saja sempat-sempatnya dia mengakses ya, mendapatkan informasi terkait dengan hal yang viral di luar sana ya, terkait dengan pajak. Dan ini yang kemudian menjadi lucu bagi kita ya di sidang ke-11 ini ya. Dan kalau kita simak apa yang disampaikan tadi oleh Suginur ya, memang bagi dia itu merasa bahwa dirinya ini memang disalimi ya, didakwa tanpa dasar ya dan sebagainya. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan tidak berkualitas. Tetapi tentu jaksa sudah punya pertimbangan matang ya, dengan sejumlah alat bukti permulaan yang kuat. Demikian pula situasi dalam persidangan nantinya ini akan dicermati oleh hakim, bahwa setiap fakta-fakta persidangan dari setiap sisi, keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan itu yang akan dijadikan hakim ya, akan dicermati, akan ditelaah bagaimana hakim membangun keyakinannya nanti untuk ya menjatuhkan putusan. Jadi soal saksi itu berkualitas apa tidak, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Nur, lalu kemudian pelapor yang tidak ada kaitannya dengan kerabat Pak Jokowi, itu semuanya akan dinilai oleh majelis hakim ya, kualitasnya masing-masing. Karena ini tentu sangat berkaitan. Yang jelas bahwa dua alat bukti ya itu sudah menjadi cukup untuk kemudian memvonis seseorang. Tetapi tentu dua alat bukti ini betul-betul harus valid ya, harus kuat ya, karena dengan dua alat bukti itu ya hakim kemudian membangun keyakinannya untuk menjatuhkan putusan. Kita berharap bahwa situasi ini bisa cepat clear, bisa cepat selesai, karena betul-betul bahwa peristiwa ini telah membuat heboh publik Indonesia, pro kontra ya di media, yang tentu situasi ini harus diakhiri. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.